Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik ya, dan tetap semangat. Walaupun kita belajar melalui daring atau belajar dari rumah. Nah, Ibu akan mengajarkan kalian tentang pelajaran matematika dengan menggunakan PowerPoint. Mudah-mudahan kalian bisa menerimanya atau memahaminya dengan baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Nah, Ibu akan pimpin berdoa dari sini, ya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang kita belajar tentang materi himpunan. Ya. Materi himpunan ini mungkin sudah pernah kalian pelajari di SD, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya siswa dapat memahami pengertian dari himpunan. Ya, menentukan anggota himpunan, menentukan lambang himpunan, menyatakan suatu himpunan, dan menentukan macam-macam himpunan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian himpunan. Apa itu himpunan? Nah, anak-anak tahu apa itu himpunan? Ya, himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan, ya. Kumpulan berarti adalah sekelompok, ya. Mereka ada kelompok-kelompok. Nah, sekumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya, himpunan hewan berkaki 4. Ya, kumpulan atau himpunan hewan berkaki 4. Berarti kalau ada himpunan berarti ada kumpulan hewan berkaki 4. Nah, hewan berkaki 4 itu apa saja? Ya, misalnya sapi kakinya 4, kambing kakinya 4, babi, kuda. Nah, jadi kumpulan itu sudah jelas anggotanya, ya. Jadi sudah jelas anggotanya, ada hewan yang berkaki 4. Nah, itu bisa dikatakan dengan himpunan. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Berikutnya contohnya lagi. Kumpulan, misalnya sekumpulan siswa SMP Negeri 5 Mendoyo kelas 7A misalnya, yang lahir pada bulan Agustus. Nah, di antara kalian pasti ada yang lahirnya bulan Agustus, ya kan? Nah, jadi itu kumpulannya itu atau bendanya itu jelas ada kalau siswa yang lahir pada bulan Agustus. Nah, itu bisa dikatakan dengan himpunan. Nah, bagaimana dengan kumpulan orang-orang yang kaya di Bali? Nah, kalau kumpulan orang-orang kaya di Bali, misalnya Ibu tanya si Budi, Budi, siapa orang yang terkaya di Bali? Mungkin si Budi menjawab, Pak Nyoman, Pak Wayan, misalnya. Sedangkan si Ani, Ibu tanya, Ani, siapa kira-kira orang yang kaya di Bali? Kalau menurut si Ani, orang yang kaya di Bali itu adalah Pak Ketut. Jadi jawabannya si Budi dan si Ani ini berbeda, ya. Jadi karena jawaban mereka berbeda, maka itu bisa dikatakan dia bukan kumpulan atau bukan himpunan. Misalnya lagi, kumpulan makanan yang lezat. Nah, kumpulan makanan yang lezat. Ibu tanya si Ani, Ani, apa makanannya yang lezat itu? Menurut kamu makanan yang lezat itu makanan apa? Si Ani bilang, sate, Bu.
terus bakso, Bu. Nah, kalau si Budi ditanya, Budi, kamu makanan yang lezat itu apa? Si Budi bilang, ayam goreng, Bu. Nasi goreng, Bu. Jadi jawaban mereka tidak sama. Jadi lezat menurut Ani belum tentu lezat menurut Budi. Maka kumpulan makanan yang lezat itu tidak bisa dikatakan dengan himpunan, atau dia bukan merupakan himpunan. Misalnya lagi apa? Tempat hiburan atau pemandangan yang indah. Itu juga tidak bisa dikatakan himpunan. Karena misalnya menurut si A yang indah itu Bedugul, menurut si B Pelabuhan Gilimanuk. Jadi berbeda jawabannya. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Baiklah, sekarang kita masuk pada anggota himpunan. Mana anggota yang dikatakan anggota himpunan? Anggota himpunan itu setiap benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan. Anggota himpunan setiap benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan. Nah, misalnya gini. Himpunan hewan berkaki 4. Apa saja anggotanya? Anggotanya adalah misalnya sapi, kambing, kuda. Nah, itu adalah anggota dari himpunan. Ya, jadi anggota dari himpunan. Berikutnya, lambang himpunan. Bagaimana cara menuliskan lambang dari himpunan? Ya, himpunan dapat dilambangkan dengan pertama dengan huruf besar. Ya, jadi himpunan itu dilambangkan dengan huruf besar seperti huruf A, B, C dan seterusnya sampai Z. Bebas untuk menentukan himpunannya. Ya. Dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara kurung kurawal. Anggota himpunan dilambangkan dengan huruf kecil dan penulisan anggota himpunan hanya sekali saja. Nah, ini contohnya. Misalnya A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Maka dituliskan A itu dengan huruf besar dan dihubungkan dengan tanda sama dengan dan 2 buah kurung kurawal dan anggota di dalamnya ditandain atau dipisahkan dengan tanda koma. Ya, bisa dipahami anak-anak? Nah, itu cara menuliskan himpunan atau lambang himpunan. Nah, sekarang bagaimana menyatakan suatu himpunan? Nah, untuk menyatakan suatu himpunan ada 3 cara. Yang pertama dengan cara numerasi, yang kedua dengan cara tabulasi, yang ketiga dengan cara notasi. Apa itu numerasi? Nah, numerasi itu adalah menyatakan himpunan dengan kata-kata. Contohnya, Ki adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Nah, itu. Misalnya, A adalah hewan berkaki 2. Itu dengan mengucapkan kata-kata, dengan kata-kata. Nah, itu namanya numerasi. Ya, jadi dituliskan. A adalah himpunan hewan berkaki 2. Nah, ya, itu cara numerasi. Yang kedua, dengan cara tabulasi. Tabulasi itu menyatakan himpunan dengan mendaftar semua anggota-anggotanya. Nah, tadi dengan kata-kata. Kata-kata misalnya himpunan bilangan genap kurang dari 10. Maka dituliskan seperti ini anggotanya. Contohnya, Ki adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Maka yang ditulis bukan yang kata-katanya, tapi dengan lambangnya. Ya. Jadi Ki sama dengan 2, 4, 6, 8. Dan tutup kurung kurawal.
Nah, itu dengan mendaftar semua anggota-anggotanya. Jadi disebutkan semua anggotanya. Misalnya himpunan hewan berkaki 2. Dituliskan adalah A sama dengan buka kurung kurawal, ayam, itik, burung. Nah, setelah itu tutup kurung kurawal. Itu namanya kan dengan tabulasi. Yang ketiga dengan cara notasi. Menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, cara menuliskannya seperti ini. Nah, misalnya tadi yang tabulasinya Q sama dengan 2, 4, 6, 8. Nah, kalau notasinya dituliskan dengan Q sama dengan kurung kurawal X, itu cara membacanya ya. Kalau menuliskannya seperti itu, X di mana X kurang dari 10. X adalah bilangan genap. Nah, ini bilangan genap sebetulnya ya, bukan bilangan asli. Bilangan asli boleh bilangan genap. Ya. Nah, itu cara menuliskan notasi. Nah, bisa dipahami anak-anak? Nah, nanti kalian cobakan di rumah ya. Sekarang macam-macam himpunan. Himpunan itu banyak macam-macamnya. Nah, Ibu di sini ambil 6 macam ya. Yang pertama, himpunan berhingga. Apa itu himpunan berhingga? Himpunan berhingga itu adalah himpunan yang terbatas. Nah, jumlah anggota himpunannya berhingga atau terbatas. Ya, misalnya ini contohnya. Himpunan berhingga. P sama dengan 1357. Nah, dia terbatas. Nah, ini bisa disebutkan dengan kata-katanya adalah P himpunan bilangan ganjil kurang dari 9. Nah, itu kurang dari 9. Ya, jadi tulisannya adalah anggotanya adalah 1357. Jadi terbatas, yang kurang dari 9. Ya. Yang kedua, himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga adalah jumlah anggota himpunannya tak berhingga. Banyak, dia tidak terbatas. Nah, seperti ini. Ini P sama dengan 1357 titik dan seterusnya. Artinya apa? Himpunan P itu tidak terbatas. Nih, misalnya himpunan bilangan ganjil. Ibu tidak sebutkan bilangan ganjilnya sampai berapa. Jadi banyak sekali. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Ya, jadi tak berhingga banyaknya. Itu namakan dengan himpunan tak berhingga. Berikutnya himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, himpunan kosong himpunan tidak memiliki anggota. Kalau himpunan hewan berkaki 4 ada anggotanya. Himpunan nama-nama hari dalam 1 minggu ada anggotanya. Anggotanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, sedangkan himpunan kosong himpunan yang tidak mempunyai anggota. Apa itu contohnya? Nah, contohnya himpunan nama-nama bulan yang diawali dengan huruf B. Ada nak kira-kira nama bulan yang diawali dengan huruf B? Nggak ada ya. Karena tidak ada, maka dinamakan dengan himpunan kosong. Ngerti anak-anak? Ya. Berikutnya himpunan ekivalen. Apa itu himpunan ekivalen? Nah, ini. Himpunan ekivalen adalah himpunan yang memiliki jumlah elemen atau kardinalitas yang sama. Nah, dia mempunyai jumlah yang sama. Misalnya di sini himpunan bilangan asli 4 bilangan asli pertama. Nah, 4 bilangan asli pertama yaitu 1, 2, 3, 4. Yang B apa? B himpunan kalimat Bali. Nah, ada B, ada A, ada L, ada I. Jadi jumlahnya anggota A ada 4, anggota B ada 4. Maka dinamakan dengan himpunan A itu ekivalen dengan himpunan B. Berikutnya lagi, himpunan semesta.
Nah, himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Misalnya ini, himpunan semesta. Ada tulisannya A sama dengan 2, 4, 6, 8. Kalian bisa simpulkan, apa itu 2, 4, 6, 8? Ya, 2, 4, 6, 8 itu adalah bilangan genap. Jadi, A adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 10. Ya, bilang genap kurang dari 10. Jadi semestanya adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Atau A bilangan asli kurang dari 10 boleh. Ya. Sekarang himpunan bagian. Himpunan bagian, himpunan B merupakan himpunan bagian dari A jika setiap anggota B menjadi anggota A. Nah, di sini misalnya ada 2 buah himpunan. Nah, ada 2 buah himpunan. Ya, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu anggotanya adalah 3, 5, 7. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi himpunan A itu ada di dalam himpunan B. Maka A dinamakan himpunan bagian dari B. Ya, jadi himpunan bagian dari B. 3, 5, 7 adalah himpunan bagian dari B. Apakah 8, 9, 10 himpunan bagian dari B? Ya, karena 8, 9, 10 tidak ada di himpunan B, maka 8, 9, 10 itu bukan bagian dari himpunan B. Nah, itu materi kita pada hari ini, ya. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahaminya. Jika ada yang belum memahami, kalian bisa putar lagi videonya, ya, dan kalian bisa bertanya melalui WA pribadi ibu atau nanti di grup matematika. Jadi kalian bisa bertanya dan teman yang lain juga bisa melihatnya. Ya, sekarang yang terakhir adalah di sini ada tugas. Apa tugasnya? Nah, baca di sini ya. Kamu buat satu buah himpunan yang ada di lingkunganmu dan nyatakan himpunan tersebut dengan menyebutkan anggotanya. Ya, membuat himpunan tidak boleh sama dengan yang ibu jelaskan tadi. Silahkan kalian cari satu buah himpunan yang lain, yang berbeda. Dan usahakan setiap kalian himpunannya tidak ada yang sama. Misalnya nanti si A buat himpunannya ini, nanti si B bertanya apa himpunannya. Kamu tulis dengan yang sama. Boleh ya. Jadi setiap kalian satu kelas jumlahnya 25, ke 25-nya harus berbeda himpunannya. Tidak boleh sama. Ya. Nah, itu satu buah himpunan dan dengan mendaftar anggotanya. Nah, kalau bisa juga kamu ikutkan dengan yang bukan himpunan. Apa? Satu himpunan, yang satu bukan himpunan. Ya, bisa dipahami anak-anak? Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sebelum itu ibu tutup pelajaran pada hari ini, ibu mohon maaf jika ada kata yang salah. Dan ibu ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah mau memperhatikan materi pada hari ini. Nah, selamat mencoba dan jangan bosan-bosan untuk belajar di rumah dan tetap semangat. Nah, ibu tutup materi pelajaran hari ini dengan ucapan terima kasih dan selamat pagi.